Nah, jadi langsung saja kita ke langkah-langkah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS versi 25. Jadi yang pertama, siapkan data yang akan diuji dalam Excel. Nah, kalau datanya sudah siap, kita buka aplikasi SPSS versi 25. Kemudian kita salin data pada file Excel dan pindahkan data view di SPSS versi 25. Nah, jika sudah, klik variabel view, ubah desimal menjadi 0, terus kemudian ubah kolom name menjadi variabel X dan Y. Jika sudah, ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Nah, jika sudah, klik data view untuk mengetahui nilai residual dengan cara mengeklik analis. Selanjutnya, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel Y hasil belajar ke independen dan variabel X motivasi ke independen, lalu klik save. Pada kotak dialog linear regression, save di bagian residual centang understandard set, lalu klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya, tutup output yang muncul. Perhatikan tampilan res 1 pada data view. Selanjutnya, melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan klik analisis, lalu klik non-parametrik S, lalu klik legacy dialog, lalu klik satu sampel K. Pada kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list. Pada tes distribution centang normal, klik OK dan akan diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 25. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya bisa membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Berdasarkan output SPSS versi 25, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi asim SIG adalah 0,2 atau lebih besar dari 0,65, maka data yang diuji berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji paired sample t-test menggunakan SPSS versi 25. Nah, di sini kita bisa siapkan data yang akan diuji dalam file Excel ya. Nah, ini merupakan contoh data yang akan kita uji paired sample t-test. Terus yang kedua, kita pastikan data pretest dan posttestnya itu berdistribusi normal. Bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita bisa buka SPSS-nya. Terus selanjutnya kita klik ke variabel view. Terus selanjutnya kita bisa tulis hasil pada baris pertama kolom name. Kita tulis. Nah, terus yang baris kedua kolom name kita tulis kelas. Nah, kalau sudah, kita ubah kolom desimal menjadi 0 karena data kita bulat. Kita ubah semuanya jadi 0 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tuliskan hasil belajar siswa
pada baris pertama kolom label. Nah, terus yang baris kedua pada kolom label bisa kita isi kelas. Kalau sudah, kita biarkan non pada baris kolom value ini tetap, dan pada non baris kedua kolom value ini kita klik tanda titik. Terus kita berikan kode 1 pada value dan label, tuliskan pretest. Kita tulis pretest. Terus selanjutnya kita klik L. Nah, terus kita juga berikan kode 2 pada value dan pada label kita tuliskan post-test. Nah, kalau sudah kita klik add juga. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah. Oke, selanjutnya yaitu klik data view. Nah, lalu di kolom hasil itu diisi dengan hasil belajar siswa, dan kolom kelas diisi dengan kode untuk 1 pretest dan untuk kode 2 yaitu post-test. Kemudian klik Analysis, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Export. Selanjutnya pindahkan hasil belajar siswa ke Dependent List dan kelas ke Factor List, kemudian klik Plots. Selanjutnya klik Normality Plots with Text, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Hasilnya ditunjukkan gambar di bawah dan fokuskan pada bagian test of normality. Nah, setelah itu ke pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,5, maka data distribusi itu normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi itu pada pretest adalah 0,116 dan nilai signifikansi pada posttest 0,2000. Karena kedua nilai signifikansi tersebut itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal. Setelah itu kita mulai buka di SPSS-nya. Kemudian klik variable view. Setelah itu ketik pretest dan post-test pada kolom nama, baris pertama dan kedua. Nah, setelah itu ubah kolom desimal menjadi 0. Pada kolom label tuliskan pretest dan post-test pada baris pertama dan keduanya. Pada kolom measure, pilih cell. Masukkan data hasil belajar siswa pada view. Klik Analysis, Comparisons, Pirate, Sample T-Test. Muncul kotak dialog Pirate, Sample T-Test. Pindahkan pretest ke variabel 1 dan pindahkan post-test ke variabel 2. Klik Option, maka muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Option pada confident interval percentage tulis 95. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Ini merupakan penafsiran hasil uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS.